Oke, yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Yusuf Rogoyuwono. Oke, Pak Yusuf bisa sudah buka videonya. Oke, Pak Yusuf, silakan. Pak Yusuf ingin mengajukan pertanyaan apa kepada Pak Esra Soru? Ya, Silahkan. terima kasih Pak Isra Soru, terima kasih buat pemaparan yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan, tapi karena aturan hanya dua, saya tanya dua saja. Yang pertama, berkaitan dengan Langsung dihabisin pemaparan. ya berarti ya. Jadi nanti nggak boleh nanya lagi ya kalau Pak Esra udah ini ya. Sebenarnya Oke. ada banyak, dua aja cukup. Yang pertama berkaitan dengan usaha kita menjadikan Alkitab sebagai standar dalam penentuan dosa. Saya sangat setuju dengan itu. Yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan ini, bagaimana dengan perkara-perkara yang tidak tertulis atau tidak terdapat di Alkitab? Sebagai contoh ringan dulu. Contoh ringan tentang rokok. Ada yang menganggap itu dosa, ada yang menganggap tidak dosa. Bagaimana kita menentukan itu sedangkan di Alkitab tidak mencatat tentang itu. Contoh yang agak berat berkaitan dengan keputusan etis yang perlu diambil, yaitu sebagai contoh misalnya kasus eutanasia. Ya. Alkitab belum mencatat tentang itu. Tapi itu juga apakah bisa dibilang dosa atau tidak atau bagaimana, sedangkan Alkitab tidak mencatat tentang itu. Itu pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan hal-hal penting yang perlu kita putuskan tapi Alkitab tidak mencatatnya. Pertanyaan saya yang kedua, itu berkaitan dengan pemaparan Bapak mengenai ada dosa aktif, ada dosa besar, ada dosa yang sengaja gitu kan. Nah, bagaimana kalau hal ini berkaitan dengan tuntutan profesi? Ambil contoh, firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Berarti kalau kita membunuh itu dosa aktif, dosa besar, dosa sengaja. Tapi semisal itu berkaitan dengan tuntutan profesi sebagai TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang berkewajiban berperang. Mau nggak mau harus membunuh musuh, kalau enggak palah akan dibunuh. Dan itu usaha membela negara. Padahal itu notabene adalah sebuah dosa aktif, sebuah dosa besar, bahkan sengaja, karena itu merupakan dosa pembunuhan. Mungkin itu dulu karena dibatasi dua. Ya, Terima sudah, kasih. Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Esra sudah dapat tangkap ya, Pak ya, pertanyaannya ya. Iya, Oke, silakan Pak Esra. kalau kita memang Alkitab ini kan tidak membicarakan segala hal, ya. Nah, apalagi dosa-dosa yang sifatnya dosa modern. Kalau kita misalnya mau, memang betul Alkitab harus menjadi standar, tapi itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya eksplisit. Karena ternyata narkoba juga tidak pernah disinggung dalam Alkitab, ya kan? Nah, dan lain sebagainya, dosa-dosa dalam dunia modern sekarang yang tidak dikenal di dalam dunia Alkitab. Tapi menjadikan Alkitab menjadi standar itu tidak berarti harus ada pernyataan eksplisit. Tapi kita juga bisa melihat bahwa prinsip-prinsipnya kita bisa melihat itu dosa atau bisa menentukan sesuatu dosa itu dari pernyataan-pernyataan Alkitab yang bisa sifatnya implisit. Ambil contoh misalnya adalah merokok. Memang terjadi kontroversi, ada banyak orang yang terutama para perokok yaitu menganggap bahwa itu tidak dosa. Bahkan judi pun tidak ada dalam Alkitab dilarang berjudi atau bagaimana bagian mana pun yang bilang judi dosa. Nah, tapi ya kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya, ambil contoh misalnya Matius 22 ayat 39, memang tidak ada bicara rokok di sana, tapi dibilang bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berarti kita harus mengasihi diri. Kita juga tahu bahwa merokok itu adalah memasukkan begitu banyak hal yang buruk di dalam diri, bahkan diakui sendiri oleh produsen rokoknya, bahkan tulis juga di bungkus rokok tuh, ingat merokok dapat membunuhmu. Yang kalau produsen saja sudah memberitahu kita bahwa merokok itu membunuh dan kita masih mau mengambil, ya artinya kita secara sengaja itu mau menjadikan itu untuk membunuh diri kita. Ayat eksplisit tentang rokok tidak ada, tapi kalau saya
tahu itu bisa membunuh saya sesuai pengakuan produsen, saya ambil dan saya gunakan, artinya saya secara sengaja membunuh, berarti saya tidak sedang mengasihi diri sendiri. Maka itu menjadi dosa. Ya, jadi ada banyak hal di dalam dunia dosa-dosa modern yang tidak ya. Nah, kalau khusus memang tentang tuntutan profesi, memang waktu kita belajar soal hukum jangan membunuh, ya, jangan membunuh, maka kita ada hukum-hukum dari 10 hukum itu yang sifatnya mutlak. Tapi ada hukum-hukum yang ada perkecualiannya. Ya, ada perkecualian. Salah satu hukum yang ada perkecualiannya itu adalah hukum jangan membunuh. Hukum jangan bunuh itu ada perkecualiannya, misalnya maksud saya dengan perkecualian ini adalah ada pembunuhan-pembunuhan yang tidak bisa dianggap sebagai dosa. Misalnya, pembunuhan dalam rangka bela diri. Ya. Maksudnya bela diri di sini adalah kalau saya tidak membunuh, saya dibunuh. Dalam situasi seperti itu, kalau saya diperhadapkan, saya tidak ada urusan, saya bunuh orang, saya dosa. Tapi kalau saya diperhadapkan, kalau saya tidak membunuh, saya dibunuh, maka itu perkecualian yang diberikan. Nah, ada satu, kita bisa mengatakan dasarnya, yaitu misalnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau saya bisa bela diri dan saya tetap membiarkan diri saya dibunuh, saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Terus ada satu ayat yang menarik, itu Keluaran pasal 22 ayat 23. Saya bisa share ini ya. Keluaran Bisa, 22 ayat 2 dan 3. Ini apabila seorang oleh ayat 2 ya. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul orang hingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Atau saya baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah. Kalau yang dicuri, sabar ya. Kalau di waktu malam seorang pencuri tertangkap basah dalam sebuah rumah, lalu ia terbunuh, orang yang membunuhnya tidak bersalah. Tapi kalau hal itu terjadi di waktu siang, orang yang membunuhnya dianggap bersalah. Nah, kenapa sampai dibunuh waktu malam tidak salah, tapi dibunuh setelah matahari terbit atau setelah siang dianggap salah? Nah, hampir semua penafsir mengatakan bahwa kalau pencurinya dipukul sampai mati dan si pemukul tidak berhutang darah, ini karena si pemukul itu dia berada dalam rangka membela diri. Makanya dia tidak dianggap bersalah. Tapi kalau pembunuhan terjadi setelah matahari terbit, berarti dia bukan bela diri lagi, ini balas dendam. Jadi kalau saya nyawa terancam, tapi saya bela diri sampai saya membunuh si pencuri, saya tidak dianggap salah. Tapi kalau setelah matahari terbit, berarti saya tidak dalam keadaan terjepit. Ini saya mau balas dendam, maka saya bersalah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang pembunuhan, hukum membunuh itu ada perkecualian, yaitu bela diri. Bela diri itu tidak dianggap sebagai sesuatu pelanggaran terhadap hukum. Kalau situasinya adalah kalau tidak membunuh, maka akan dibunuh. Lalu yang kedua itu adalah kalau kita bisa melihat juga nanti di dalam kitab Nehemia ya. Sementara Nehemia dan teman-temannya, orang-orang pendukungnya membangun, lalu apa? Nehemia suruh untuk membangun tembok Yerusalem tapi siap dengan pedang. Itu untuk perang.
Lalu contoh yang lain adalah kitab Ester. Kitab Ester menunjukkan bahwa pada waktu orang Yahudi mau dibasmi. Tapi mereka bela diri dan mereka boleh membunuh orang-orang mau bunuh mereka. Tapi tidak pernah disalahkan kitab suci. Itu bisa dibaca di Ester pasal 3, ya, ayat 8 sampai 13, Ester 8 ayat 3 sampai 13, Ester 9 ayat 1 sampai 6. Itu jelaskan seperti itu. Nah, itu perkecualian pertama. Perkecualian kedua di dalam hukum membunuh itu adalah di dalam kalau bela diri secara pribadi tidak disalahkan, maka tentu bela diri secara nasional itu juga tidak bisa disalahkan. Maka orang yang menjadi tentara itu kan, tentara ini kan untuk membela bangsa dan negara. Jadi sepanjang pembelaan bangsa dan negara tidak sifatnya agresi, maka menurut saya orang Kristen kalau membunuh sebagai seorang tentara itu salah, mestinya Alkitab melarang juga orang Kristen jadi tentara. Tapi tidak pernah Alkitab melarang seperti itu. Jadi dalam hal seperti itu menurut saya tidak berdosa karena ada perkecualian dalam hukum membunuh. Yang lain perkecualiannya adalah dalam hukuman mati. Ya, memang ada pro kontra juga, tapi kan kita melihat dalam kitab suci juga Alkitab memerintahkan ada hukuman mati. Dan itu pasti eksekutornya adalah orang juga, berarti membunuh juga. Ya. Jadi itu ada perkecualian. Ada hukum yang memang ada perkecualian seperti itu, tapi ada hukum-hukum lain yang mutlak, tidak ada perkecualian sama sekali. Ya. Ya. Sudah Pak ya? Sudah selesai ya pertanyaannya? Ya. Oke, ya. Kita akan bahas satu pertanyaan Pak yang diajukan oleh peserta dari Origim Deki yang bertanya, apakah kita melakukan dosa berulang-ulang dan apakah Tuhan masih mengampuni kita kalau kita melakukan dosa yang berulang-ulang, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Sekarang tergantung ini motivasi orang ini apa atau sikap hatinya terhadap dosa. Jadi gini, saya bisa jadi orang yang memang percaya Tuhan sungguh-sungguh, tapi saya mempunyai kelemahan, dan sebenarnya saya merindukan taat pada Tuhan, tapi saya dapati diri saya jatuh. Dengan penuh kebencian dan kejijikan pada dosa, saya memohon pengampunan dan bangun lagi, tapi dalam kenyataannya saya jatuh lagi. Lalu saya datang dengan penuh kebencian pada dosa, memohon pengampunan, saya jatuh lagi. Menurut saya sikap orang ini sebenarnya orang ini merindukan kebenaran dan kelemahan membuat dia jatuh. Menurut saya sikap seperti ini Tuhan mengampuni. Tapi itu beda dengan orang yang sengaja. Dia tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun, lalu akhirnya dia lakukan dosa ini dan dia pikir datang mengampunilah, pasti Tuhan ampunilah. Setelah itu dia buat. Tuhan tahu sikap hati. Nah, kalau yang kedua ini mempermainkan Tuhan namanya. Nah, maka jenis yang kedua ini menurut saya dia tidak bisa diampuni sampai dia sungguh-sungguh bertobat dalam pengertian sikap hati terhadap dosa. Ya, karena kita ini, saya tunjukkan ayat ya. Mana ini? Satu Yohanes 2. Anak-anakku, ini ayat 1 ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ingat, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ini berarti kejatuhan. Ingat, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa. Berarti dia adalah pendamaian juga untuk segala dosa yang kita buat itu. Ya, karena itulah kita dikatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara. Ini seorang parakletos atau pembela pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi itu tidak menjadi alasan bahwa kita boleh sembarang berbuat dosa. Karena apa? Karena di sini bilang kamu jangan berbuat dosa. Jadi ada beda, menurut saya harus dibedakan antara orang terus berbuat dosa, sebenarnya orang yang merindukan kebenaran tapi mengalami kejatuhan, daripada orang yang mau mempermainkan Tuhan. Itu beda. Itu sama seperti ayam, saya sering ilustrasikan ayam sama bebek itu. Ya, kalau bebek, ya kalau ayam, apakah ayam bisa jatuh ke air? Bisa. Tapi begitu ayam jatuh ke air, kan dia selalu berusaha untuk keluar. Tapi kalau bebeknya masuk air, ya dia nikmati terus. Itu sesuatu yang baik bagus atau alam atau tempat yang menyenangkan bagi si bebek itu. Jadi, apakah Tuhan mengampuni atau tidak tergantung sikap hati kita terhadap dosa.